pendaratan pada kondisi-kondisi gawat daruratan yang mengancam keselamatan jiwa. Yang pertama adalah teknik mencabut benda tajam. I'm so sorry. Yang pertama adalah teknik mengoleskan krim atau salep luka. Teknik yang paling tepat untuk mengoleskan krim ataupun salep luka pada luka terbuka maupun luka karena terbakar adalah kalau misalnya sesudah mengoleskan salep luka, alangkah lebih baiknya dibalut menggunakan gasa steril. Tujuannya supaya apa? Yang pertama adalah untuk meminimalisir resiko terjadinya infeksi yang berkelanjutan. Yang kedua adalah untuk mempercepat proses penyembuhan luka, seperti itu. Dan tekniknya pun seperti ini. Bentar ya. Ini ya. Misalnya kalau dia mempunyai luka terbuka di bagian sini. Belum. Dioleskan seperti ini. Dan yang namanya kalau misalnya menolong korban dengan keadaan dia terluka, itu diwajibkan untuk menggunakan APD atau alat pelindung diri untuk mencegah kontaminasi bakteri atau mikroorganisme yang berada di luar. Terus kita balut dengan menggunakan yang steril ya, kasa steril. Dokumentasi udah dulu aja, nanti saya suruh orang dokumentasi. Baru kita balut ekspresinya mas. Ini adalah cara yang paling tepat untuk proses teknik mengoleskan krim atau salep luka. Yang kedua adalah teknik mencabut benda tajam yang mengancam. Sesuai dengan gambar yang sudah dilihat di depan, yaitu teknik yang paling tepat adalah dengan tidak mencabut benda tajam tersebut yang menancap di daerah tubuh. Supaya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari proses pendarahan yang berlebihan. Ditakutkan kalau misalnya kita salah dalam mencabut benda tajam yang tertancap di area tubuh, itu kalau misalnya kita cabutnya asal-asalan, bisa terjadi pendarahan yang hebat. Dan ini kan yang paling sering kayak misalnya tubuh atau tidak yang bekas-bekas baby skin, itu kan punya ini tuh bisa terkena mata atau enggak pada saat pengecoran gitu. Dia punya cara atau teknik mengeluarkan benda asing dari mata yang paling tepat adalah dengan cara matanya tersebut diperban. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimalisir pergerakan kornea mata yang berlebihan. Karena kalau misalnya kalau misalnya yang berlebihan, dan kalau misalnya pergerakan kornea matanya berlebihan, ditambah ada kayak macam serpihan itu yang masuk ke dalam mata, dia bisa mengakibatkan luka pada kornea mata dan bisa mengakibatkan kebutaan yang paling fatal. Bisa. Caranya adalah ditutup di bagian seperti ini.
Jangan bergerak dong. Pasien ini. Serius. Menyangkut jiwa nih masalahnya ya. Bisa-bisa putus tidak mau. Iya. Pegang dulu. Begitu deh. Oke. Seperti itu ya. Salah sendiri itu penggunaannya seperti ini dari bawah seperti ini. Dia naik ke atas. Pastikan ini dia sangat kencang ya. Ah gitu. Terus habis itu ujungnya diikat seperti ini dan kalau misalnya sensu dia harus yang kencang ya. Lebih bagus lagi tuh menggunakan elastic band, tapi karena yang kemarin itu ditinggal sama terus tidak dikembalikan, jadinya kita menggunakan mitela saja ya, seperti ini, oke? Untuk breathing atau pernapasannya bisa dengan cara compression atau RJP, resusitasi jantung paru. Bisa ini enggak? Balik tekanan dari tangan, bukan dari badan tapi dari tangan. Ini. Maaf. Seperti ini ya, misalnya. Seperti ini. Seperti ini. Dia tangan seperti ini. Ditahan di bagian. Oh my god. Udah nanti ini sih. Bukan badan seperti ini. Tepuk tangannya. Iya. Jangan begitu. Mas, ya. Ini gua kagak enak nih minta maaf nih. Iya. Begini kan, yang Jangan tepuk begitu tangannya. sekali ya. Silat. Bisa. 1, 2, Pelan-pelan aja. 3, gitu. Iya, seperti Oh. itu. Seperti itu. Oh. Untuk apa namanya membantu pernapasannya dia. LTU di sini yang disediakan cuma oksigen seperti ini saja. Oksigen. Oh yang disiapkan seperti cuma itu. oksigen. Nah, Hirup ya Pak ya, hirup ya. Ya. Kurang. Oh, berarti. Stop. Ada. Kondisi korban seperti yang saya bilang tadi, kayak misalnya dia punya pernafasannya seperti apa. Terus kalau misalnya emang dia jatuh atau misalnya dia tertimpa apa? Ketimpa beton apa? Iya, Batu ya. seperti itu. Terus lihat kondisi lukanya itu berada di sebelah mana, di kepala kah, di tangan kah, di perut kah, di kaki kah, seperti itu. Terus teknik untuk mengangkatnya bisa satu orang membantu saya. Nggak apa-apa. Sama Pak, satu Iya. dari sini, satu dari sini, di Soalnya kan kepala juga. nggak mungkin kalau cuma satu orang yang Karena harus ada, karena harus ada yang mengangkat kepala. di kaki lah. Bu, Iya. jadi kaki. Jadi kalau misalnya Dicelakan di kaki itu, Pak. kalau misalnya enggak, ngangkat dulu, cara ngangkat dulu. Angkat dong. kalau misalnya lukanya di bagian kaki, hindari kayak misalnya tekanan terlalu berlebihan ya di area yang diperlukan. Jadi ini Angkat dari Ngangkat dari belakang. jadi itu angkat dari daerah kepala sampai di daerah Punggung. punggungnya. Terus kalau coba dikasih begini dulu. Nah, dan juga bagian sampingnya tuh harus Begini ya. jangan Pak, terlalu permisi ya. jauh. Permisi ya. Jangan terlalu jauh dari Permisi Pak ya, Adit ya. dari Ya, korban. saya menyampaikan. Iya. Bapak itu tangan tuh harus dari leher Iya. begini. Iya. Baru kakak Nggak Punggung. satu tangan masuk ke sini, nanti satu orang pasti perpegangan. Baru kita angkat dari kepala. Kalau memang dia bagian cederanya itu kaki, ya. Baru nanti satu. Nah,
Baru nanti dari teman yang lain bisa mengangkat dari sisi ini, Dari kaki. dari sebelah sisi ini, tetapi kita harus mengetahui mana nih posisi kaki yang terluka. Iya. Ya Pak ya, gitu ya. Jangan ditahan. Coba sekarang di posisi kaki kiri yang kenal sini. Iya. Kamu harus gitu dong. Turun di sini dulu. Tulung, ini yang turun di sini. Bagian Cara pegangnya kaki yang patut sebelah kiri. Oh salah. 1, 2, 3. Senang Harus ke aba-aba ya. Iya. 1, 2, 3. Iya. Oke. Terus ada pengancinya kan di bagian sini. Itu ditancap supaya korban tersebut tidak terjatuh dari atas tangga. Seperti itu. Jadi cara pengangkatannya itu Pak harus searah ya, senada ya. Jadi kayak macam dari sini 1, 2, 3 begitu Iya. ya. Jangan bilang langsung angkat kaki, Iya. dua, kepala dua itu nggak bisa. Ayo, satu. Angkat. Satu orang Yang dua di sana. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oh, Jalan. ya ya. Dilempar kemana, Bu? Ini dilempar kemana ini? itu terus Ih. Oke, cara pengangkatannya untuk dibaringkan ke sana. Macam kita mau pindahkan ke mobil ambulans, bagaimana caranya? seperti yang tadi, yang bagian yang terluka itu jangan terlalu ditahan terlalu kuat. Jadi dari kepala ke belakang dan jangan sampai diangkat di bagian bawahnya saja. Ditakutnya ntar dia begini. Satu apa ya? Oke. Dekat Seperti satu tadi ya. itu turun naik. Oke. 1, 2, 3. Lempar lagi nggak? Weh. Bisa celaka gitu.